Mungkin memang Anies Baswedan udah kebelet banget gitu sehingga kemudian nggak sengaja ngebuat image brand Jakarta ekspor beras. Ini kalau orang Singapura denger, orang luar negeri denger gitu, kok Jakarta udah berubah? Jangan-jangan udah jadi pertanian semua gitu. Dan lagi-lagi itu gara-gara Anies tuh ekspor beras Jakarta. Ya kenapa nggak dibilang aja dari Indramayu gitu? Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang sudah bertemu dengan jodohnya dan mereka terlihat sangat so sweet. Cerita-cerita semacam itu menurut saya jadi mirip sekali dengan cerita hubungan antara Anies Baswedan dan Ustadz Abdus Somad, karena hubungan mereka ini nampaknya so sweet banget gitu. Ketika beberapa hari yang lalu Anies Baswedan bertemu dengan Menteri Keuangan Singapura, dia nggak ngeposting pertemuan itu sama sekali. Dan itu dilakukan dalam rangka untuk menghormati perasaan Ustadz Abdus Somad yang beberapa hari yang lalu baru aja ditolak sama Singapura. Ini kan hubungan yang sangat so sweet banget gitu. Padahal biasanya Anies Baswedan kalau ketemu dengan pejabat-pejabat luar negeri, wah heboh banget tuh, dibangga-banggakan. Yang bisa bahasa Inggris lah, yang komunikatif lah, ya meskipun nggak ada isinya, muter aja gitu. Biasanya tuh diposting semuanya. Apalagi ketemu sama Menteri Keuangan Singapura. Tapi ini nggak ada. Semua itu dalam rangka menghormati perasaan Ustadz Abdus Somad. So sweet. Ya meskipun Anies Baswedan ini tidak sefrontal Fahri Hamzah atau Fadlizon gitu, karena ya dia juga nggak ingin kan ketemu sama Menteri Keuangan Singapura, tapi beberapa hari yang lalu baru aja jelek-jelekin Singapura, nggak bisa gitu. Kalau Fahri sama Fadli sih mungkin karena memang mereka ini nggak ada agenda dalam waktu dekat untuk melakukan pertemuan dengan pejabat-pejabat Singapura, makanya mereka bebas aja gitu. Merasa bahwa Singapura itu kecil. Kecil aja belagu dan sebagainya. Tapi dari sini, dari kejadian ini, saya akhirnya menyimpulkan dan curiga, nampaknya ke depan kalau Anies Baswedan benar-benar bisa maju di Pilpres 2024, nampaknya memang Pilkada 2017 itu akan terulang gitu. Memang isu-isu SARA dalam kampanye politik identitas itu nampaknya akan kembali dilakukan. Ya ini salah satunya gitu. Masa cuma dalam rangka ngejaga perasaan Ustadz Somad dan para jemaahnya sampai nggak ngeposting sih? Padahal harusnya kan biasa aja gitu. Lawang itu emang tugasnya Anies kan sebagai gubernur gitu. Kenapa nggak berani? Kayaknya takut banget, menjaga perasaan banget gitu. Dan di hari yang sama itu juga ada kegiatan Anies Baswedan ini mengekspor beras ke Arab Saudi. Entah hari yang sama atau sehari setelahnya. Jadi isu pertemuan dengan Menteri Singapura itu kemudian kayak nggak ada apa-apa, kayak nggak terjadi gitu. Karena orang kemudian dibelokkan dengan isu ekspor ke luar negeri. Ini tuh dalam kesimpulannya jadinya dalam rangka menenangkan hati Ustadz Somad dibayar dengan ekspor beras. Dan ini menurut Anies adalah bagian dari sejarah, karena ini pertama kalinya bagi Jakarta untuk mengekspor beras ke Arab Saudi. Dalam logika sederhana kita gitu, ketika kita mendengar Jakarta mengekspor beras, itu kan jadi sama kayak kita ngedengar Singapura ngekspor sapi. Lah gimana ceritanya? Emang masih ada lahan, emang ada petaninya? Gak sesuai gitu. Ini tuh ibarat susu beruang gitu ya. Susu sapi tapi kasih cap beruang. Nah ini Anies beruangnya. Karena setelah saya telusuri ternyata ekspor beras ini dilakukan sebenarnya tuh bercocok tanamnya tuh bukan di Jakarta gitu, tapi di Indramayu. Petaninya ya petani Indramayu gitu. Tapi diklaim ekspor dari Jakarta. Hebat ya. Ini salah satu keajaiban dunia nampaknya gitu. Jakarta bisa ngekspor beras.
Orang Arab Saudi juga mungkin kaget, wah, apa Jakarta sudah benar-benar gak jadi ibu kota itu? Kok sudah bisa ekspor beras sekarang? Mana tahu gedung-gedungnya diangkutin ke Kalimantan gitu kan. Kaget pasti mereka tuh. Kok bisa ya Jakarta ekspor beras? Ya, tapi dari kegiatan ini, dari kegiatan ekspor ini, kita akhirnya menyimpulkan bahwa nampaknya Anies Baswedan ini emang kebingungan sekali jelang hari lengsernya gitu. Yang tinggal beberapa bulan lagi, 4 bulan atau 5 bulan gitu ya. Bingung kayaknya dia mau ngapain ya. Yang bisa meningkatkan citranya apa yang bisa dilakukan. Makanya sampai ekspor beras. Dia bingung mau ngapain, padahal mestinya kalau dia benar-benar mau bekerja, ya selesaikanlah urusan-urusan yang ada di dalam Jakarta. Bukan malah ngekspor beras. Yang demi kepentingan orang Arab Saudi. Apa nggak sekalian ke Yaman dulu? Mana tahu ada kadrun mau ngikut. Numpang ekspor beras masuk ke dalam kontainer. Lumayan gitu gratis. Ya karena kalau kita lihat dari total nilai yang diekspor itu kan cuma 19 ton. Awalnya tuh saya ketika baca gitu ya, ekspor beras pertama, saya nggak ngelihat angkanya berapa. Ini 19 ton. Setelah saya pikir-pikir kok saya familiar kayaknya gitu. Kalau belasan ton ini, urusan belasan ton, ini tuh levelnya, level-level arisan di Madura. Di Madura tuh selalu ada arisan beras. Biasanya dibagikan jelang Idul Fitri gitu ya. Ketika mau habis puasa tuh dibagi-bagikan tuh beras ke masyarakat yang sudah ditabung selama setahun. Ada tuh arisan beras. Tetangga saya ngelakuin itu. Orang tua saya juga bikin tuh arisan beras. Belasan ton. Ini sama Anies diekspor. Lalu dibangga-banggakan. Ini kan level-level arisan ini. Mertua saya aja yang petani gitu ya, tetangga-tetangganya itu kalau mereka memproduksi beras gitu ya atau padi gitu hasil taninya, ya itu juga belasan ton gitu. Apanya yang mau dibanggakan, lawang biasa aja. Ya tapi itulah Anies Baswedan dengan segala tipu dayanya gitu, karena orang semakin pintar itu semakin bisa menipu nampaknya gitu ya. Karena narasinya ini sejarah pertama ekspor beras dari Jakarta ke Arab Saudi. Tahunnya cuma 19 ton. Anies. Ngapain gitu? Mendingan Anies Baswedan itu seperti yang saya bilang di video sebelumnya terkait sumur resapan yang bermasalah yang kemudian mau dibelikan pompa air itu gitu ya. Mending yang ngurusin itu gitu. Ekspor tuh air sumur resapan, ekspor ke Arab Saudi, ke Yaman gitu ya. Mana tahu laku gitu kan. Air sumur resapan, kan baru tuh. Nggak ada yang lain ngejual ini. Gitu. Mana tahu jadi nilai tambah gitu kan. Tapi ya itulah Anies Baswedan gitu, karena jelang dia mau lengser beberapa bulan lagi, nampaknya dia tuh kebelet banget untuk meniru-niru presiden, ingin menyamai-nyamai level presiden gitu ya. Ya karena dia bikin sirkuit Formula E, event internasional gitu. Lalu kemudian sekarang bikin ekspor beras. Ya meskipun cuma 19 ton. Ya tapi tetap aja namanya ekspor beras. Ini kebelet banget nampaknya Anies Baswedan mau jadi capres gitu. Ya karena kalau kita bicara soal beras di Indonesia, memang sejak 3 tahun yang lalu gitu, itu sudah selesai dengan impornya gitu. Karena kalau sebelumnya di era Pak Mantan, Pak SBY gitu ya, kita kan selalu selalu impor beras dari luar negeri. Lalu kemudian ini diperbaiki oleh Presiden Jokowi di periode pertama, lalu di periode keduanya itu benar-benar sudah bisa swasembada beras gitu. Sehingga kita dalam 3 tahun terakhir ini sudah bisa ekspor beras ke mana-mana. Ke Papua Nugini, ke Malaysia, Sri Lanka, dan banyak negara-negara lainnya gitu. Nah, ketika ini bisa dilakukan gitu, itu karena memang hasil kerja keras Presiden Jokowi selama beberapa tahun yang lalu, yang bikin bendungan di mana-mana, bikin irigasi untuk menunjang kebutuhan-kebutuhan air para petani, kasih subsidi, kasih pupuk,
kasih traktor banyak gitu yang dikasih sama pemerintah. Makanya kemudian bisa memproduksi beras yang cukup banyak sehingga kemudian kita bisa mencukupi kebutuhan pribadi kita di dalam negeri dan bahkan bisa diekspor sampai ribuan ton. Jadi kalau kita baca berita beberapa tahun yang lalu, itu nilai ekspor kita ke luar negeri soal beras aja ini gitu ya, itu ribuan ton. Karena surplus sampai 50.000 ton dalam setahun atau ratusan ribu ton bahkan dalam setahun, sehingga Malaysia yang butuh sekitar 140.000 ton per tahun itu juga bisa kita supply setiap tahunnya gitu. Itu karena memang hasil kerja keras Presiden Jokowi pemerintahannya sejak periode pertama. Termasuk juga petani-petani yang ada di Indramayu ini itu kan juga menikmati hasil pembangunan infrastruktur pemerintahan Jokowi. Yang itu kemudian membuat Anies Baswedan bisa ngekspor beras. Itu juga kalau kita lihat, kalau kita tanya pakai irigasi yang mana, pakai bendungan yang mana, ya pakai itu, pakai punya pemerintah pusat. Tapi diklaim dari Jakarta. Lalu Jakarta itu nggak modal apa, cuma modal kata-kata gitu. Ya gimana coba? Dananya dari Arab Saudi, petaninya di Indramayu, irigasi dan bendungannya punya pemerintah pusat. Tapi yang dapat nama beruang. Ini kalau nggak dilakukan, pembangunan di mana-mana, bendungan, irigasi, sungai, subsidi kepada petani, pupuk dan sebagainya, ya nggak bisa kita ekspor beras itu. Anies nggak bisa ekspor beras itu. Lah dia modal apa? Lo nggak modal apa-apa. Petani nggak punya, dana nggak punya. Cuma bikin banner aja tuh sama bendera. Cus. Udah cukup, udah bisa ngekspor gitu ya, berprestasi. Padahal cuma modal banner sama bendera. Ya memang sih gitu ya. Ekspor ke luar negeri itu kan biasanya dilakukan bertahap gitu kan. Biasanya dalam jumlah besar gitu. Karena kalau jumlahnya kecil cuma 19 ton yang nilainya cuma sekitar 100 sampai 200 juta gitu ya. Ini kan berat di ongkos. Kirimnya gimana? Ke Arab Saudi lagi. Yang mending kalau ke Malaysia tinggal kita kirim deket gitu. Arab Saudi 19 ton. Ini kan mesti numpang sama kapal-kapal lain itu. Urunan. Orang lain kalau ngekspor kan ribuan ton gitu supaya bisa satu kapal tuh isinya dia semua. Ini enggak, nyempil. Dikasih space dikit lah buat si Anies itu. Sisanya ya barang-barang punya orang lain gitu. Tapi karena sudah modal bendera gitu ya, sejarah pertama katanya, ya akhirnya itu yang kemudian dibangga-banggakan. Tapi ya sudahlah gitu ya, mungkin memang Anies Baswedan ingin menghilangkan image negatif soal Ustadz Somad, kemudian dia ingin bikin isu baru gitu dengan ekspor beras ini. Mana tahu gitu ya. Mana tahu berhasil mengelabuhi banyak orang. Tapi kan sekarang masyarakat udah cerdas-cerdas gitu. Petani-petani di desa kalau ngedengar 19 ton, biasa aja tuh. Ya kalau petani beneran 19 ton itu kan kecil gitu ya. Apanya yang sejarah gitu. Ya, tapi ya sudahlah gitu ya. Mungkin memang Anies Baswedan udah kebelet banget gitu sehingga kemudian nggak sengaja ngebuat image brand Jakarta ekspor beras. Ini kalau orang Singapura denger, orang-orang luar negeri denger gitu, kok Jakarta udah berubah? Jangan-jangan udah jadi pertanian semua gitu. Dan lagi-lagi itu gara-gara Anies tuh ekspor beras Jakarta. Ya kenapa nggak dibilang aja dari Indramayu gitu? Kenapa dari Jakarta? Ya semoga 2024 Anies Baswedan nggak jadi nyapres lah, karena kalau ngelihat apa yang dilakukan sampai sekarang itu cukup mengkhawatirkan gitu, apalagi dengan terlalu menghormati Ustadz Abdul Somad itu kan juga bahaya sekali ke depan gitu ya. Karena kita bisa tebak tuh ujung-ujungnya nanti kampanye pilpres ya soal sara-sara lagi gitu. Udah bisa kita tebak tuh. Ya semoga lah Anies Baswedan nggak jadi nyapres. Ya meskipun saya tahu katanya Nasdem sudah beberapa hari ke depan ini setelah pagelaran Formula E selesai,
itu Anies Baswedan akan diumumkan sebagai capres dari Nasdem. Ya, tapi semoga Nasdem tahulah dengan kelakuan Anies hari ini dan semoga dibatalkan. Tapi kalaupun memang lanjutkan gitu ya, Anies tetap dicalonkan dari Nasdem, ya sudah nggak apa-apa. Kita akan bertarung dan akan kita menangkan Pilpres 2024 ini. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.